Mas, kita mau ngomongin atau kita mau ngobrolin nih itu tentang perikatan, Mas. Karena ini adalah perikatan itu bukanlah kata yang sering banget untuk diucapkan ya di masyarakat. Nah, kalau kita kan ngomongnya perikatan nih, apakah perikatan itu sama dengan perjanjian? Karena orang atau masyarakat itu pada umumnya akan menggunakan bahasa perjanjian nih. Oke, jadi begini, perikatan itu apa? Jadi perikatan itu adalah suatu peristiwa yang memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak yang berada di dalam perikatan tersebut. Jadi kan perikatan ini kan berasal dari kata ikat kan itu kan. Jadi terikat nih. Jadi orang-orang yang atau pihak-pihak yang berada di dalam perikatan tersebut menjadi terikat untuk melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak yang ada di dalam perikatan tersebut kan begitu. Pada pokoknya seperti itu ya. Nah, kemudian perikatan itu apakah sama dengan perjanjian? Jadi begini, yang harus kita pahami adalah perikatan itu ada dua jenis. Yang pertama timbul karena memang adanya perjanjian antara para pihak yang mereka mengikatkan diri membuat perjanjian, entah itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerjasama, pada pokoknya adalah membuat perjanjian untuk kemudian memunculkan perikatan. Nah, yang kedua adalah perikatan yang timbul karena undang-undang. Nah, perikatan yang timbul karena undang-undang ini belum tentu disepakati atau mengharuskan ada kesepakatan, ada keinginan dari para pihak yang ada di dalamnya. Nah, nanti kita akan bicara tentang contoh-contohnya misalnya begitu. Nah, kalau ini perjanjian nih Mas, tadi kan Mas Karen udah ngomong karena perjanjian dulu, terus baru ingin mengikatkan diri nih. Nah, berarti kalau misalkan perjanjian itu, berarti adanya perjanjian dulu baru mengikatkan diri ya Mas? Betul. Nah, bentuknya itu adalah perjanjian itu. Ya, jadi begini, kadang-kadang beberapa pihak itu menganggap bahwa perjanjian yang disebut dengan perjanjian itu harus tertulis atau berbentuk akta, kan begitu. Jadi akta notaris dan seterusnya itu. Jadi perjanjian itu kan ada beberapa macam. Yang pertama adalah perjanjian otentik, Ya, yang berwujud akta otentik ya, yang dibuat oleh notaris itu seperti kita sebutkan. atau akta atau perjanjian bawah tangan. Nah, perjanjian bawah tangan pun ada dua macam atau beberapa macam. Ya, pertama itu adalah tertulis yang hanya ditandatangani dan dibuat oleh dua orang pihak, walaupun itu ada materai ya, tetapi itu tetap bawah tangan karena tidak dibuat oleh dan di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta, kan begitu. Yang selanjutnya adalah perjanjian lisan. Lisan itu juga perjanjian, kan begitu. Soal nilai pembuktian di misalnya nanti sampai ada sengketa di persidangan atau di pengadilan itu hal lain, tetapi itu tetap sebagai sebuah perjanjian walaupun bawah tangan, kan begitu. Karena tadi tidak dibuat oleh dan di depan atau di depan notaris dan atau pejabat pembuat akta, kan begitu. Jadi tetap aja itu adalah perjanjian. Jadi tidak harus perjanjian itu tertulis. Memang lebih bagus tertulis, maka kemudian dulu itu orang-orang atau kita sering menyebutnya perjanjian hitam di atas putih. Itu artinya apa hitam di atas putih? Artinya hitam itu tinta, putih itu kertas. Artinya ditulis, kan begitu. Makanya hitam di atas putih itu ya putih itu kertas, membuatlah tinta yang warnanya hitam di atas kertas putih itu. Dulu begitu. Karena ya itu istilah zaman dulu ya. Nah, sekarang itu adalah disebut perjanjian tertulis sebenarnya. Yang lebih kuat lagi ada perjanjian otentik, kan begitu, atau akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat akte. Nah, kalau misalkan terjadi sengketa pun kan beban pembuktian antara perjanjian otentik dan perjanjian bukan otentik ini kan bawah tangan ini kan berbeda ya, Mas. Kalau perjanjian di bawah tangan itu kan
butuh pengakuan kedua belah pihak bahwa Betul. mereka itu memang mengikatkan diri dalam perjanjian ini. Nah, terus tadi selanjutnya sekarang ngomong karena ini ya, bukan perjanjian ya, perikatan yang bukan karena perjanjian atau karena apa mas? Undang-undang, peraturan? Nah begini, ada perikatan yang dasarnya pada atau timbul karena perjanjian, kan begitu kan? Iya, yang tadi kita Nah, sebutkan kan? jadi apakah perikatan terlebih dahulu baru perjanjian, ataukah perjanjian lebih dahulu baru perikatan, kan begitu? Karena Nah. itu sering bolak-balik ya. Nah, karena sudah jelas di dalam KUH Perdata bahwa perikatan itu muncul karena perjanjian. Artinya ada perjanjian terlebih dahulu. Makanya saya tadi bilang ada perjanjian lisan. Misalnya begini, saya dengan seseorang membuat kesepakatan jual beli mobil nih. Misalnya ini mobil mau dibeli 500 juta. Mau nggak mobilmu aku beli? Oh boleh, silakan. Yaudah sepakat ya, 500 juta dibayar besok ya. Oke, mobilnya jangan dijual ke orang lain, harus ke saya karena kita udah ada kesepakatan nih. Iya. Lisan kan? Iya. Nah itu muncullah perikatan. Muncul perikatan bahwa si saya wajib membayar sesuai dengan harga yang disepakati dan si orang itu, si B itu punya kewajiban untuk menjual mobil kepada saya dan tidak boleh menjual mobil kepada orang lain karena sudah ada perikatan di sini. Walaupun misalnya besok kita membuat perjanjian tertulis atau bahkan akta otentik, perjanjian otentik ke notaris, bisa jadi itu adalah perikatan yang baru atau meneruskan perikatan yang lama. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Kan begitu. Karena bahkan perjanjian pun bisa ada pembaruan. Adendum. Kan begitu, bisa ada adendum atau artinya pembaruan di dalam perjanjian itu atau penambahan klausul dan seterusnya, tetapi tidak membuat perjanjian baru atau betul. perikatan baru. Kan begitu. Nah, kemudian perikatan pun ada yang namanya perikatan bersyarat. Itu bisa muncul dari perjanjian. Perikatan bersyarat itu adalah bahwa perikatan ini kan akan berlaku kalau kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu yang di dalam perjanjian tersebut sudah terpenuhi. Misalnya begini, saya membuat perjanjian dengan seseorang. Nah, di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kalau rumah saya laku seharga 1 miliar, maka saya akan memberikan uang kepada kamu sebesar 10 juta misalnya. Oke. Iya. Itu kan berarti 10 juta itu hanya bisa didapat kalau misalnya rumahnya sudah laku. Ya. Itu Dan dengan harga 10 miliar, kan begitu. Jadi misalnya saya perjanjian dengan seorang, dia menjualkan rumah saya. Tolong jualkan rumah saya, bisa nggak? Bisa. Oke, baik, kalau rumah saya laku seharga 1 miliar, maka nanti kamu akan mendapatkan upah sebesar 10 juta. Nah, syaratnya itu adalah laku dan harga 1 miliar. Berarti itu adalah perjanjian bersyarat ya? Iya, perikatan bersyarat gitu. Jadi perikatan itu akan berlaku kalau syaratnya terpenuhi, yaitu rumah itu laku dan seharga 1 miliar. Kalau kurang dari 1 miliar, berarti perikatan ini tidak berlaku. Soal apakah dia akan memberi upah dan seterusnya itu adalah hal lain. Tetapi jumlah upah 10 juta ini apabila rumah itu laku dan seharga 1 miliar, itu adalah perikatan bersyarat. Oke. Perikatan bersyarat ini tuh masih bisa ada adendum juga kan, Mas? Bisa. Jadi semua perjanjian itu bisa selama disepakati oleh para pihak yang ada di dalam perjanjian. Itu masih bisa. Apapun ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi soal perikatan yang timbul karena undang-undang. Jadi
karena perikatan ini timbul karena adanya undang-undang, karena suatu undang-undang atau suatu keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, maka kemudian perikatan ini tidak membutuhkan kerelaan, dalam tanda petik, kerelaan atau keinginan dari para pihak yang ada di dalam perikatan. Karena memang itu adalah kewajiban yang ada sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, kelahiran. Nah, ketika seseorang itu lahir, tentu muncullah perikatan. Karena undang-undang menentukan bahwa kewajiban dari orang tua atau wali misalnya harus seperti ini, memberikan nafkah, memberikan perlindungan dan seterusnya. Itu kewajiban. Sudah muncul kan? Langsung muncul begitu anak atau bayi itu lahir di dunia. Orang tuanya punya kewajiban begitu, atau walinya jika tidak ada orang tuanya dan seterusnya. Jadi tidak membutuhkan kerelaan dari seseorang yang menjadi orang tua. Pasal nggak mau, saya nggak pengen dia lahir. Berarti itu mengikat tiga pihak gak sih Mas? Kalau misalkan tadi dengan contoh kelahiran ya, berarti anak, orang tua, dan negara dong. Nah, negara itu kan kewajiban sebagai penyelenggara keamanan ya, atau penyelenggara kekuasaan, pemilik dari atau pembuat undang-undang. Nah, perikatan ini adalah mengikat orang tua dan anak. Orang tua itu bisa ayah, bisa ibu, dan seterusnya. Oh, berarti tidak mengikat negara juga? Nah, negara itu hubungannya dengan hak warga negara. Jadi perikatan yang lebih spesifik adalah perikatan orang tua dengan anaknya. Jadi begitu. Maka kemudian yang wajib untuk memberi nafkah kan bukan negara, tapi orang tua. Negara punya kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah sesuai dengan konstitusi. Berarti ini sifatnya bukan voluntary. Bukan voluntary, tetapi adalah kewajiban. Jadi kalau tidak ingin memiliki kewajiban seperti itu, ya jangan punya anak. Kan sederhana itu sebenarnya. Kalau tidak ingin ada perikatan yang timbul karena undang-undang tersebut dalam konteks kelahiran anak, ya jangan punya anak. Makanya kemudian perikatan ini timbul karena undang-undang, atau misalnya juga ini kelahiran, kemudian ada kematian. Nah, kematian seseorang ini menimbulkan perikatan baru. Waris. Ada waris. Nah, termasuk adalah waris ini kan bukan hanya sekedar kepemilikan harta ya, tapi utang. Ahli waris punya kewajiban untuk membayar utang dari si pewaris, karena dia ahli waris, kan begitu. Dan tidak perlu dia rela, kan bukan saya membuat perjanjian, tidak bisa begitu. Karena itu menurut undang-undangnya begitu, bahwa ahli waris itu meneruskan kewajiban pewarisnya, tapi dia juga berhak untuk mendapatkan harta dari si pewaris, para ahli waris ini, kan begitu. Berarti itu ini sifatnya absolut nggak sih Mas? Kan tadi kan kalau misalkan perjanjian karena dia mengikatkan diri, itu kan berarti itu voluntary kan? Kalau yang karena undang-undangnya berarti absolut dong. Nah, soal absolut atau tidak itu tergantung dari sifat masing-masing. Sifat masing-masing suatu undang-undang atau peraturan. Karena ada juga ahli waris yang kemudian melepaskan hak warisnya. Kalau dia melepaskan hak warisnya, berarti termasuk juga dia tidak mendapatkan harta warisan. Kan begitu kan? Jadi dia bisa mengundurkan diri untuk mendapatkan waris. Itu seperti itu. Jadi pada dasarnya perikatan itu bisa timbul karena perjanjian dan juga karena undang-undang. Seperti itu. Iya, ternyata begitu ya. Padahal ini soalnya juga jarang diomongin, apalagi tadi Mas Kahar ngomong tentang karena undang-undang ya. Iya, itu paling jarang diomongkan soal perikatan yang timbul karena undang-undang itu. Iya.